Acara ketiga yaitu sosialisasi saham khusus keluarga besar Pak Noto Gomo yang akan langsung disampaikan beliau Gus Imam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sudah memberi rahman rahimnya untuk kita semua dapat bermuajahah silaturahmi dalam rangka sosialisasi saham khusus. Jadi niki yang terhormat para bini sepuh Mbak Sudarmaji dan saudara saya dari aliansi Bapak Edi, Pak Suyoto sebagai koordinator umum, aspri saya Mas Andi beserta Mas siapa? Jatmiko yang ganteng itu tadi. Ya. Jadi ini sebelum saya sampaikan untuk sosialisasi ini terlebih dahulu saya apakan perjalanan kenapa bisa ada yang namanya saham khusus. Jadi ini kenapa kok bisa ada instruksi, kenapa juga tidak himbauan tapi kok instruksi. Nah ini jadi pertama kenapa kok ada saham khusus dulu. Jadi menindaklanjuti apa yang sudah diberhasilkan oleh beliau Bapak Nyoman Sukrada, yang mana dengan jerih payahnya tidak mengenal siang, tidak mengenal malam untuk memperjuangkan keberhasilan kita. Alhamdulillah dari yang sudah saya katakan itu menjadi block open yang kemarin itu, dan kemarin juga tidak segan-segannya selain saya bertanya ke BI juga yang kemarin itu, saya juga bertanya kepada anak didiknya yang Sudarmaji ini juga, yang mana beliaunya juga ngerti tentang perbankan. Jadi jawabannya juga sama. Betul, jadi jawabannya itu tidak jauh beda. Jawabannya apa yang sudah diberhasilkan Romo itu semuanya betul. Tapi ada kendala, ada ruwetnya sedikit ini karena kita semua belum merasakan kebenaran yang sudah dicapai oleh Romo itu sendiri. Jadi ceritanya saya itu karena kekuatannya dengan doa, jadi ya berdoa. Doa saya sebelum puasa ini harus sudah realisasi yang namanya apa yang sudah dicapai Romo. Tapi doa itu yang mengabulkan kan Allah itu sendiri. Jadi mungkin itulah perjalanan doa dan perjuangan panjangan kita semua. Dari hari sebelum puasa ternyata ini sudah masuk wilayah hari raya yang ke-9. Niku pun ya alhamdulillah lagi, ya ini maksudnya yang kemarin itu sudah dilunasi, sudah dibayar untuk proses dari BCA pusat ke Tulungagung. Yang saya dapat berita dari Mas Andi katanya sudah dilunasi atau sudah dibayar atau bagaimana, pokoknya sudah dicukupi lah ceritanya. Tapi ya alhamdulillah itu pun masih belum dapat kita rasakan. Jadi maka itulah kemarin itu saya kasih deadline. Kenapa saya kasih deadline? Karena memang kita itu kan harus tahu apa yang kita usahakan.
Jadi yang kita usahakan niku wau, untuk mencapai kemakmuran itu kita harus ada wadahnya. Pertama, wadahnya yang nyata namanya koperasi. Koperasi Bintan Sukamakmur Nusantara itu adalah wadah kemakmuran itu sendiri. Setelah itu harus ada ragatnya. Ragatnya ya termasuk yang diperjuangkan beliau Pak Nyoman Sukrada itu tadi, yang dari SDB sudah menjadi blok of ban. Bahkan ada satu lagi yang CIS itu artinya saya kurang tahu. Tapi yang pasti semuanya itu setelah saya tanyakan ke BI dan tanya juga ke anak didiknya yang Sudarmaji itu pun jawabannya sama, semuanya betul. Nah, terus kenapa timbul namanya instruksi daripada untuk saham khusus itu tadi? Karena menimbang saya yang apa itu tadi, yang sudah menyelesaikan atau memurnakan tugasnya Pak Nyoman yang belum sempat atau belum sampai ke kita itu, kita harus mudari. Jadi dari bermula atau permulaan ketemuan saya dengan aliansi, maka sebetulnya itulah semua terkuat dan terbuka. Bagaimana ceritanya? Sebetulnya aliansi itu menyelidiki koperasi panjenengan itu sudah lama, tapi yang fokusnya 2 bulan. Bagaimana koperasi ini jenengan itu valid, bodong, atau koperasi untuk perjuangan kemakmuran. Nah, jadi setelah 2 bulan menyelidiki ke kita, ternyata alhamdulillah tanggapan dari aliansi itu baik sekali, dan malah beliaunya menjadi backup kita dengan alasan kalau ini nanti mandeknya, ruwetnya itu di pemerintahan, kalau ketua koperasinya sudah ada di pemerintahan melalui aliansi itu tadi, otomatis dapat menyelesaikan ruwetnya itu tadi. Dengan catatan, apa sebetulnya yang bikin ruwet kita itu? Ngoten. Jadi catatannya itu yang membuat ruwet itu nopo, ngoten. Yang membuat ruwet ternyata memang aturan, karena kita menabrak aturan pemerintah. Coba sekarang ini seandainya uangnya Pak Nyoman, uangnya yang apa itu sudah dapat betul-betul keluar, mungkin malah saya ini sekarang ini udah tidak di hadapan panjenengan. Karena apa? Pasti ditanya, uang ini untuk apa, dari mana? Sedangkan wadah kita belum sempurna. Wadah koperasi sudah sempurna, tapi wadah induknya belum sempurna. Setelah saya ditanya urusan induk wadah, maka saya pun tidak bisa jawab. Makanya itulah kenapa sifatnya instruksi kok tidak himbauan. Karena ini kita itu sudah nyata, ketemu nyata, dan panjenengan itu yang berjuang di situ. Bukan panjenengan ini kaumnya, bukan. Panjenengan ini pejuangnya. Kalau pimpinan pejuang terus menghimbau ke pejuang, nanti akibatnya pertanggungjawabannya kurang. Tapi kalau instruksi, berarti yang menginstruksikan itu pasti bertanggung jawab akan instruksi itu sendiri. Mengapa kok instruksi tidak himbauan? Mengapa niku kok lahir namanya instruksi? Itu tadi, karena kita masih ada yang kurang dari wadahnya itu, wadah induk niku kita masih belum selesai.
Jadi seandainya uang Pak Nyoman itu datang, terus uang Pak Nyoman mau menyelesaikan untuk wadah induk, pasti dari sana itu tidak boleh. Karena apa? Urusannya bukan untuk itu. Coba panjenengan bayangkan, seandainya panjenengan ini rumahnya belum jadi, terus mau menerima tamu untuk panjenengan ada pesta apa, entah ngerabekne atau sunatan atau apa gitu. Terus orangnya apanya masih ngentak-ngentak belum ada, terus gimana ceritanya itu? Makanya saya ini sebetulnya ya itulah dengan berat hati. Kenapa ini kok timbul instruksi? Karena memang perjuangan kita itu yang satu sudah selesai, yang satu untuk menerima itu belum selesai. Yang untuk menerimanya itu belum selesai. Kecuali namanya koperasi, kita masih bisa, namanya kita tutup dengan pencitraan. Itu di wadah koperasinya. Tapi wadah induknya, karena dulu ini yang dipegang Pak Nyoman, ini wahyu yang dipegang Pak Nyoman, seluruh aset-aset dinasti dari kerajaan Nusantara sebagai pendamping, sebagai pendamping dinasti asal usul. Sedangkan yang asal usul ini kita belum selesaikan. Makanya alhamdulillah dengan pertolongan aliansi kita itu dipermudah untuk menyelesaikan yang induk itu tadi. Jadi seandainya ini panjenengan tanya, seandainya terus uangnya Pak Nyoman itu datang, apa kita tetap yang namanya kita ada saham khusus? Tetap, karena fungsinya beda. Jadi karena fungsinya saham khusus ini untuk menyelesaikan wadah panjenengan yang belum selesai gitu. Terus fungsinya Pak Nyoman niku untuk ngiseni wadah panjenengan itu tadi. Jadi sekarang ini nikulah cikal bakalnya panjenengan, terus saya instruksikan untuk saham khusus. Kenapa kok bunyinya saham khusus? Karena memang untuk khusus pula. Jadi niku panjenengan itu untuk khusus niku. Bukan untuk yang menyelesaikan yang masalah yang umum, tapi memang ini kita khususkan karena memang itu induk. Jadi induk dari perjuangan kita niku ada di prasasti asal usul niku. Sedangkan prasasti asal usul niku karena di situ ada di tebing itu tadi pasti urusannya dengan tanah. Kalau lautnya kan aman, tapi urusan tanah kan belum aman. Coba seandainya kita itu tidak dapat pertolongan dari Allah melalui aliansi, terus uangnya Pak Nyoman sampai sekarang belum kita dapatkan. Kalau di sana itu sudah kena masalah, bagaimana kita perjuangan itu tadi mau berlanjut? Jadi inilah sedikit mengapa ada instruksi untuk saham khusus dan mengapa saham itu kok sifatnya khusus. Makanya kemarin itu bahkan saya itu saham itu tidak hanya 3,5%, yang dicatatkan sama Pak Yoto beserta tim itu 5%. Tapi dari atas sana, dari yang mengetahui atau menyuruh namanya saham itu tadi tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena tidak berkeadilan. Jadi kalau saya itu ya tidak bisa apa-apa, wong sudah dibilang tidak berkeadilan. Makanya saham itu 3,5%, berarti naiknya 1%. Itu masalah saham. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya saham khusus dan kita menyelesaikan HGU, otomatis saham panjenengan itu kan mulai terbuka. Kenapa?
Karena panjenengan fungsinya saham itu kan untuk di situ, untuk di tanah dan apa itu namanya, yang mau diapakan pariwisata internasional itu, maksudnya untuk ajang silaturahmi, wisata religi itu tadi. Sedangkan ini kan kita dapat jalan mulus untuk ke situ. Kalau memang kita dapat mengerjakan bahkan difasilitasi pemerintah, karena saya pun sekarang sudah masuk di pemerintah atau di program pemerintah, maka itu kan gampang sekali gitu. Yang real sudah ketemu real, tinggal urusan kita tentang yang diberhasilkan Pak Nyoman itu landing di belakangnya. Ataupun kalau niku tadi sudah selesai HGU, saya berani memutuskan atau rilis sepihak. Kenapa? Karena kita sudah punya kekuatan. Tapi kalau kayak gini nih, kekuatan kita pincang. Yang namanya koperasi kita masih pencitraan, yang namanya HGU kita belum proses. Makanya itulah timbulnya adanya saham khusus. Kenapa 3,5? Karena ya dikhususkan itu tadi. Kenapa kemarin itu ada yang bertanya, apakah jual tabloid untuk menyelesaikan HGU? Tidak. Kenapa jenengan mesti tak suruh saham? Karena kalau saham berarti kan panjenengan nanti yang untung dari saham itu sendiri. Kalau tabloid berarti ya itu namanya pencitraan saja. Kalau kita butuh pencitraan berarti kita pesen tabloid. Kalau kita tidak butuh ya kita dulu yang lainnya, yang mau dibutuhkan apa itu yang didahulukan. Nah, jadi ini sekelumit kata-kata yang mana tadi pendahuluannya dari apa yang sudah diberhasilkan beliau Bapak Nyoman Sukrada, dan kita semua ini maunya berhasil dari apa yang kita perjuangkan bersama. Jadi untuk keberhasilan itu jalan yang sekarang saya tahu yaitu dengan adanya kita mencukupi untuk menyelesaikan HGU. Karena dari HGU itulah wadah kita nanti kuat untuk mendapatkan dari apa yang sudah dihasilkan beliau Pak Nyoman Sukrada. Jadi nanti ada sesi tanya jawab. Setelah ini semuanya, tidak terkait saham juga boleh. Jadi jenengan tanyakan semuanya. Kalau kemarin itu saya tidak boleh tanya karena memang harinya kan hari Idul Fitri. Jadi kalau jenengan terus bertanya, jangan-jangan dari pertanyaan itu tadi menyebabkan kurangnya khusyuknya Idul Fitri. Jadi kalau sekarang ini panjenengan nanti boleh bertanya mau yang berkaitan dengan saham boleh, dan yang tidak berkaitan dengan saham pun juga boleh. Itu karena apa? Ya alhamdulillah saya sekarang ini sudah menjadi ketua koperasi. Jadi ketua koperasi itu harus dapat manunggal ke panjenengan semua, karena saya ini tidak dapat menjadi nama ketua kalau tidak dari panjenengan semua. Teman-teman ini insya Allah semoga panjenengan dapat paham dan nanti diteruskan dengan pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesimpulan bahwasanya yang belum disampaikan tadi adalah saham yang dulu kita proses itu adalah saham keluarga Romo Nyoman Sukrada. Ya, itu memproses adanya nominal perbankan. Artinya menjenengan kijane wis duit wis tercatat. Tapi untuk merealisasikan untuk pencairan ini harus
melalui proses ada rumahnya, artinya ada induknya, yaitu prasatnya ada di batu tulis itu. Sementara ini yang diproses Romo adalah pendamping-pendamping seperti kolateral yang pernah disampaikan. Jadi ini saham khusus ini atas nama keluarga besar Panotogomo, langsung Gus Imam Bayati sendiri ya. Jadi bisa dipahami saham ini ya. Titik koordinat titik nol itu adalah batu tulis itu yang akan kita jadikan induk wadah omah itu. Jadi kalau pertanyaannya kapankah ini berakhir saham khusus? Nah umpamane omah jenengan iki seminggu dadi Bapak, berarti duit ini kan wis muntut-muntut, wis kerek nyelono neng adai. Takutnya kalau adai omah iki yang dibangun dengan saham khusus ini nggak dadi-dadi. Kesuwen artinya lagi kok duitnya kececer neng di muspro dadak golek dadak terjun. Nah itu yang dimaksud ya. Jadi kapan batas waktu saham khusus? Kalau Pak Yoto menginginkan 1 minggu selesai omah dadi duitnya mlebu. Paham ya? Ya maaf ini rada mintar titik mungkin paham gitu saja ya. Tapi seminggu ini golek duit ya angel, bahasanya kan seperti itu. Tetapi saya geser lagi, ini suatu keyakinan Bapak. Penjenengan yang nanti memiliki saham 15 khusus ini adalah penderek pengikut keluarga Panotogomo yang memang menggeser peradaban minal masyriq wal maghrib. Ini umat Muhammad yang luar biasa generasi tercatat masuk surga. Jadi penjenengan wis urusannya duduk bisnis katanya Pak Dar. Suwarga kok mek 3 tahun. Suwarga kok mek 1500 ping pindho. Apa itu? Sing kono-kono Pak, jenengan dihapusi wong abal-abal ndak karan puluhan juta, bahkan omahe tergadekan. Omahe tergeser. Toh ternyata sampai hari ini belum terrealisasi. Ini masih meyakinkan 1500 yang batu kok mumet. Lucu nih. Betul ya? Mari kita yakinkan kita adalah besok adalah peradaban dunia ini. Jadi ini bukan bisnis keyakinan. Jenengan yakin ini nanti akan membuat swarga yo makmur dunia, makmur amin. Karena saham-saham itu, nah ini ternyata samping saya itu kemarin khusus menangani persahaman. Jadi lebih jelasnya tolong Mas Andi diperjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait pemahaman saham dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi saham itu sebetulnya aset buat kita ya. Kenapa saya bilang aset? Karena itu profit buat kita. Jadi saham kalau di setiap instansi atau di setiap perusahaan itu dari awal sampai akhir perusahaan itu tetap ada saham. Jadi misalkan ini saham belum tercetak, itu alasannya apa? Itu bukan alasan, tapi yang terjadi itu ada yang lebih diprioritaskan kebutuhan uang yang ada itu diprioritaskan ke yang lebih penting daripada percetakan fisik sertifikat saham. Ya, yang harus dipahami tadi. Jadi saham kita itu dari awal cikal bakal ini berjalan dengan optimalnya perjalanan perjuangan kita, itu sampai akhir hayat kita itu saham tetap termaktub di dalam server kita. Jadi sistematisnya itu tidak ribet karena semua berdasarkan sistem dengan teknologi yang ada. Ya terkait saham, jadi masalah saham Bapak Ibu tidak usah risaukan. Misalkan itu belum tercetak fisiknya, itu tanggung jawab kita sampai akhir hayat kita. Saham itu akan menunjukkan profit. Ada beberapa pemahaman yang harus kita tanamkan dalam diri kita tentang perjalanan perjuangan yang bisa mewujudkan kemakmuran di Nusantara. Ya, jadi supaya apa? Supaya kita bisa berjuang dengan maksimal. Dan ini yang harus dipahami. Ini ilmunya sangat mahal sebetulnya. Jadi ini fakultas terbuka, tapi ilmunya sangat mahal yang harus dengan pahami semua. Ya. Jadi untuk merelasikan kemakmuran, kita bukan diimingin uang peti-peti Bapak Ibu.
Jadi supaya Bapak Ibu tidak tergelincir ke dalam lembah-lembah seperti itu yang sudah kita alami bersama. Ya. Jadi yang harus dipahami terkait saham itu kita dari awal sampai akhir tanggung jawab kita, dan itu adalah aset terbesar Bapak Ibu. Ya. Kalau teknisnya sangat sederhana karena semua menggunakan teknologi yang namanya server atau program, itu tidak sulit. Yang harus dipahami dengan semua itu sederhana banget. Ya, jadi maka bersyukurlah ya kita semua ada di sini sebagai pejuang kemakmuran dunia dan akhirat. Jadi mungkin dari saya aja segitu. Silakan dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian, maaf apa yang disampaikan keras pedas tapi benar. Maaf Pak, ini karena bukan orang Jawa. Lah dudu wong Jawa nggih ngeten iki, keras, pedas tapi benar. Tapi titik-titik niku wis ditok Ar-Rahman Ar-Rahim malih Gusti. Niku wis mending, Pak. Biyen nggo berang, Pak. Ah titik dikepruk brokbar. Tapi yakin ini apa yang disampaikan Mr. Andi ini tergantung server ini baik. Mungkin ada Gusti tambahan di Gusti. Jadi kalau memang deadline yang untuk apa itu kan sudah tak bilang tadi, mungkin seminggu 2 minggu, nah itu kan yang saya tidak dapat itu kalau umpamanya HGU sudah di tangan kita, terus saya itu ngasih waktu berapa hari untuk panjenengan menyelesaikan itu loh ya, yang saya tidak bisa. Pertama, saya ini pun masih meraba-raba, walaupun yang saya kerjakan itu sudah hak atau betul. Mungkin itu yang kita sampaikan. Setelah itu kita tutup dengan doa dari saya pribadi, awal tengah hingga purna acara ini. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, monggo Gus. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma bibarakati sholihina bijudika tubu alaina ya aliman bijalina ya rabbi iqbal sofana nas'aluka bi khatimi nabiyina wa syukrulillah wa syukrulillah wa syukrulillah ala fadlillah bi rahmatika Rabbana taqabbal minna innaka antas syami'ul alim Rabbana taqabbal minna innaka antas syami'ul alim Rabbana taqabbal minna innaka antas syami'ul alim subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah semoga kita bermuajahah dalam rangka silaturahmi untuk sosialisasi saham khusus ini tadi berkah, dan insyaallah kita semua dapat berjuang di dalam wadah Koperasi Bintang Sukamakmur Nusantara yang mana sekarang ini sudah di dalam titik akhir kita untuk menuju keberhasilan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kepanjangan semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.